Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya tutorial guru. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tombol kontrol, mulai dari kontrol A, B, C sampai dengan kontrol Z. Langsung saja, yang pertama kontrol A. Kontrol A biasanya digunakan untuk menyeleksi semua teks, untuk ngeblok semua teks di dalam satu dokumen. Maka jika kita tekan Ctrl A, otomatis akan memblok semua teks yang ada di dalam satu dokumen ini. Contohnya Ctrl A. Oke. Lanjut, kemudian Ctrl B. Ctrl B itu digunakan untuk menebalkan tulisan atau bold. Nah, di sini juga ada di menu ribbon ini ada logo B. Nah, contohnya kita blok dulu tulisan menebalkan, kemudian jika kita klik yang B ini maka dia akan tebal. Oke. Kemudian untuk menggunakan tombol kontrol cukup tekan Ctrl B, maka dia akan tebal. Oke, lanjut, kemudian Ctrl C. Ctrl C digunakan untuk menyalin teks ataupun dokumen-dokumen lainnya. Diblok dulu, kemudian tekan Ctrl C. Nah, jadi teks menyalin ini sudah tersalin, tinggal kita tempelkan. Misal kita tempel di sini, teks menyalin, kita pastikan, oke. Kemudian kita lanjut Ctrl D. Ctrl D itu untuk memunculkan format font, da font. Jadi teman-teman bisa diingat saja, Ctrl A artinya seleksi semua atau all, dan B itu bold, menebalkan. Kemudian C itu copy, menyalin. Ctrl D da font, memunculkan format font. Kita klik, kita ketik Ctrl D. Oke, maka akan muncul format font. Kemudian Ctrl E. Ctrl E itu digunakan untuk memindahkan beberapa teks yang diseleksi menjadi center atau ke tengah. Contohnya, misal kita ingin memindahkan baris, Ctrl E ini kita tekan Ctrl E, maka dia akan berpindah ke tengah. Nah, kita lanjut, kemudian Ctrl F. Ctrl F digunakan untuk menampilkan navigation. Kita tekan Ctrl F. Nah, maka akan menuju ke tombol navigasi ini. Ini biasanya digunakan misal kita ingin menuju ke halaman berapa atau mencari kata atau bahasa istilah mungkin. Misal di sini kita ketik hyperlink. Hyperlink, maka dia akan menuju ke satu kata hyperlink ini. Nah, ini contohnya. Jadi kata hyperlink itu cuma ada satu di dalam satu dokumen ini. Kemudian lanjut Ctrl G. Ctrl G digunakan untuk menuju ini lebih spesifik ya. Ini untuk menuju ke halaman berapa yang ingin kita tujui. Misal Ctrl G, kita ingin menuju ke halaman 4 atau 5, maka ketik di sini. Misal kita ketik 4, maka dia akan menuju ke halaman 4. Oke, ini halaman 4. Nah, pas halaman 4. Kemudian kita kembali ke halaman 1 tadi, ketik di sini 1. Jadi kita nggak perlu dengan scroll atas bawah. Jadi gunakan Ctrl G. Kemudian Ctrl H digunakan untuk memunculkan menu find and replace, atau temukan dan ganti. Artinya misal kita ingin mengganti semua kata yang sama di dalam satu dokumen tertentu. Contohnya kita tekan Ctrl H. Ctrl H. Oke, maka akan muncul find and replace seperti ini. Misal kita di sini ingin mengganti kata CTRL ini, maka kita ketik dulu di sini CTRL. Nah, di find ketik kata yang ingin ganti, kemudian digantikan dengan kata apa. Misal di sini CTRL kita ganti dengan kontrol. Langsung kita kasih nama lengkapnya kontrol. Jadi find ketik kata yang sebelumnya, kemudian replace with ketik kata yang akan diubah. Kemudian kita pilih yang replace all, klik, maka otomatis semua
kata CTRL tadi akan berubah menjadi kontrol. Oke. Nah, sudah berubah semua dari CTRL menjadi kontrol. Kemudian lanjut Ctrl I atau italic, miring. Maka dengan menekan tombol Ctrl I akan memiringkan tulisan. Contohnya kita blok yang kata miring ini, kemudian kita tekan Ctrl I. Oke, maka kata miring ini akan miring. Kemudian Ctrl J digunakan untuk membenarkan atau merapikan, justify. Contohnya kita buka file dokumen. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat, nah ini kan tidak belum rata ya, di arah kanannya masih berantakan seperti ini. Maka kita blok dulu, kemudian tekan Ctrl J, otomatis ini akan rata di sebelah kanannya. Ctrl J. Nah, jadi membenarkan atau merapikan, Ctrl J. Kemudian Ctrl K itu untuk menampilkan link di dalam satu dokumen. Contohnya misal di insert hyperlink ini mau kita tampilkan link satu dokumen, maka tekan Ctrl K. Nah, kita pilih yang dokumen biografi Buya Hamka, klik OK. Nah, jadi ketika kita tekan Ctrl dan klik di kata Buya Hamka ini, maka akan dialihkan ke dokumen Buya Hamka. Contohnya kita pendam Ctrl, klik di Buya Hamka. Nah, maka akan diarahkan ke dokumen yang lain, sesuai link yang kita tempelkan di sini. Kemudian lanjut Ctrl L. Ctrl L itu membuat teks menjadi rata kiri atau align left. Jadi contohnya ini kan rata tengah, maka ketika kita tekan Ctrl L dia akan rata kiri. Oke. Kemudian lanjut Ctrl M, make, membuat atau memberikan indentasi paragraf dari kiri. Jadi ketika kita tekan Ctrl M di salah satu paragraf mungkin, maka dia akan bergeser kira-kira dari kiri itu sekitar 1 cm. 1 cm kita tes di paragraf yang pertama ini. Kita tekan Ctrl M, maka spasinya ini akan bergeser kira-kira 1 cm dari kiri. Kita tes Ctrl M. Nah, kemudian lanjut Ctrl N. Ctrl N itu new ya, baru. Kalau di Microsoft Word itu kita gunakan untuk membuat dokumen baru. Contohnya kita tekan Ctrl N, maka akan dialihkan ke dokumen baru, bukan halaman baru ya, tapi dokumen baru. Oke. Kemudian lanjut Ctrl O. Ctrl O open, membuka dokumen baru. Ctrl O. Oke, akan membuka dokumen baru. Kemudian Ctrl P atau print untuk membuka menuju ke perintah mencetak. Kita tekan Ctrl P. Nah, dia akan menuju ke perintah mencetak. Kemudian Ctrl Q itu kita gunakan untuk mengubah gaya tulisan atau paragraf menjadi normal seperti biasa pada umumnya. Contohnya ini kita blok dulu semuanya, kemudian kita tekan Ctrl Q, maka dia akan normal seperti paragraf pada umumnya, maka dia akan bergeser pada arah kiri, rata kiri. Kita tekan Ctrl Q. Oke. Kemudian lanjut Ctrl R, biasanya digunakan untuk membuat tulisan atau teks itu akan menjadi rata kanan. Ini kan dari kiri, maka kita tekan Ctrl R, dia akan rata kanan. Oke. Lanjut Ctrl S, save atau menyimpan. Ketika kita tekan Ctrl S, dia akan menyimpan. Nah. Kemudian Ctrl T. Ctrl T itu digunakan untuk membuat tulisan agak jauh dari penomorannya, hanging indent atau indentasi gantung.
Dan ini juga biasanya saya gunakan ketika membuat misal daftar pustaka, maka saya menggunakan tombol Ctrl T untuk menghemat waktu. Misal kita buka daftar pustaka. Nah, jadi penulisan daftar pustaka pada umumnya kan, jika misalkan keterangan sumbernya lebih daripada satu baris, contohnya ini Adikunto Suharsimi 2006 prosedur penelitian suatu pendekatan praktik diterbitkan Jakarta PT Rineka Cipta. Nah, PT Rineka Cipta ini kan baris kedua, dia biasanya pada penulisan daftar pustaka spasinya sampai kira-kira 1 cm. Nah, jadi kan nggak mungkin kita geser satu persatu seperti ini. Nah, satu persatu. Bayangkan jika daftar pustaka ataupun sumbernya itu terlalu banyak, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi teman-teman bisa menggunakan tombol Ctrl T. Nah, contohnya kita blok dulu semuanya, kemudian tekan Ctrl T. Nah, maka otomatis semuanya akan mengikuti format yang pertama. Nah, lanjut, kemudian penggunaan Ctrl U atau underline, menggarisbawahi. Kita blok dulu kalimat Ctrl U, maka kita tekan Ctrl U, otomatis kalimat Ctrl plus U ini akan tergarisbawahi. Kita tekan, oke. Kemudian Ctrl V itu untuk mempastekan tulisan yang sudah kita copy, seperti contoh pada Ctrl C tadi. Nah, misal kita copy yang Ctrl C ini, kita copy, kemudian kita pastekan di sini, kita pastekan, kita tekan Ctrl V, maka kalimat Ctrl C tadi akan muncul di sini. Kita tekan Ctrl V. Nah, kemudian lanjut Ctrl V. Ctrl V digunakan untuk menutup jendela aplikasi ya, berbagai aplikasi yang sedang kita buka. Cara cepat menutupnya cukup dengan menekan Ctrl V. Contohnya, misal daftar pustaka ini ingin kita close, kita tutup, maka kita simpan dulu Ctrl S untuk memperbaiki perubahan sebelumnya. Kemudian kita tutup dengan menekan tombol Ctrl V. Oke. Jadi tidak perlu lagi kita klik di sini, langsung dengan menggunakan Ctrl V. Kemudian lanjut Ctrl X, itu digunakan untuk memotong, cut, memotong, kemudian kita pindahkan. Ini berbeda dengan copy. Kalau kita gunakan Ctrl C itu menyalin, jadi kalimat yang sebelumnya tetap. Tapi kalau yang Ctrl X, kalimat yang kita blok itu akan hilang. Contohnya di sini, karena kita memindahkan, kita tekan Ctrl X. Nah, kita tempelkan di sini. Oke, lanjut. Kemudian Ctrl Y itu kita gunakan ketika kita misal merasa ada satu kata yang kita ketik salah, kemudian kita undo, Ctrl Z, kemudian tiba-tiba bahwa teks itu benar. Jadi kita ulang lagi dengan menekan tombol Ctrl Y. Contohnya, misal pada kata cut tadi, kita pindahkan ke tempat semula. Kita tekan Ctrl Z. Kemudian jika kita ingin mengulang perintah Ctrl Z itu, kita tekan Ctrl Y. Oke. Baik, itu saja tutorial saya kali ini, yaitu tentang penggunaan tombol kontrol. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.